sebagai sambutan. Perkenalkan, nama saya Engel Dirgus Karisma Karso, saya sebagai pembawa materi. Perkenalkan, nama saya Indonesia Sherly Ahmad, saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Eufrasia Surya, di sini saya berperan sebagai audiens. Perkenalkan, nama saya Safiana Ningga Salu, saya selaku audiens. Perkenalkan, nama lengkap saya Termina Dewi Hera, di sini saya berperan sebagai audiens. Perkenalkan, nama lengkap saya Feminia Celia, di sini saya berperan sebagai audiens. Perkenalkan, nama lengkap saya Filomena Jasminta, saya berperan sebagai audiens. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kefri Rusman selaku Ketua KPU Manggarai. Yang terhormat pemateri kita hari ini Bapak Engel Dirgus Karisma Karso. Singkatnya, hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara seminar dengan tema Peran Pemuda dalam Berdemokrasi, khususnya di tengah masyarakat. Berikut susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, doa pembuka. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, penyampaian materi. Yang keempat, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, doa penutup. Para hadirin yang berbahagia, sebelum kita membuka kegiatan kita sebagai umat yang beriman, kita buka kegiatan kita dengan doa pembuka yang diwakili oleh kakak kecil. Saudara-saudari yang bersedia Tuhan, marilah kita pasang berdoa. Izinkanlah saya membawakan doa ini dalam acara Tuhan dalam doa untuk Kudus Amin. Allah pada Rasulullah, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat dan kebenaran yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami rasa bertemu lagi dengan kami untuk mengikuti acara seminar ini. Kami mohon kepada Tuhan yang menjelaskan dalam acara seminar ini, semoga apa yang kami dapat bisa berguna bagi masa depan kami. Karena kami puji Tuhan hari ini, esok dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Kecil yang telah membawa kita dalam doa. Acara selanjutnya, mari kita dengar sambutan dari Bapak Kefri Rusman selaku Ketua KPU Manggarai. Kepada Bapak Kefri Rusman kami persilakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Berdasarkan tema kita pada pagi hari ini, peran pemuda dalam demokrasi masyarakat. Tentu saja kita sebagai pemuda sangat berperan aktif di tengah masyarakat. Tentu saja saya mencoba dalam berdemokrasi, khususnya di tengah masyarakat. Lebih kerucutnya demokrasi berkaitan dengan pilkada. Dalam berdemokrasi, kita sebagai pemuda harus berpartisipasi dan berperan aktif untuk memberikan arahan kepada masyarakat supaya mana demokrasi yang baik dan mana demokrasi yang tidak baik. Oleh karena itu,
kita sebagai pemuda milenial harus berpegang teguh seperti tokoh yang mendirikan pertama dari Sabang sampai Merauke, yaitu Bung Karno. Pada tahun 1998 dia mendirikan tokoh pemuda di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bertujuan untuk berperan aktif khususnya di bidang masyarakat. Sikapnya, kita sebagai pemuda milenial zaman sekarang harus membaca buku, harus berperan aktif, harus berpikir kritis, sebagaimana demokrasi itu sangatlah penting di tengah masyarakat. Baik, mungkin itu saja sambutan dari saya. Saya selaku Kepala Dinas KPU Manggarai mengucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Epri Kusman selaku Ketua KPU Manggarai yang telah menyampaikan satu dua kata untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, setelah mendengar sambutan-sambutan di awal kegiatan tadi yang menghantar kita pada acara inti pada hari ini, yaitu seminar dengan tema peran pemuda dalam demokrasi khususnya di tengah masyarakat. Kemudian pertanyaannya, mengapa penting buat kita mendengar materi pada hari ini? Tentunya kita akan simak materi yang akan dibahas. Oleh karena itu, kepada pemateri saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Yang saya hormati Ketua KPU Manggarai dan yang saya kasih teman-teman semua yang sudah berkenan hati untuk hadir di sini. Nah, yang pertama-tama saya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman semua, karena dilihat dari materi yang saya akan bawakan, kemudian dilihat dari tema yang saya bawakan nanti juga, yaitu peran pemuda dalam demokrasi khususnya di masyarakat. Baik, di sini tentunya teman-teman semua tidak ada yang akhir-akhir ya. Teman-teman semua pemuda atau mahasiswa? Iya, Pak. Baik, kita masuk pada materinya, peran pemuda dalam demokrasi di tengah masyarakat. Nah, sejarah mencatat bahwa pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam setiap perubahan di negeri kita ini. Banyak peristiwa besar menunjukkan bahwa aksi nyata pemuda bagi kemajuan bangsa. Jadi di sini bahwa sejarah itu mencatat kinerja kerja atau peran pemuda dalam membangun bangsa ini sudah terlihat nyata, yang dibuktikan dengan terdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, kemudian Sumpah Pemuda 28 Oktober 1948, kemudian Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, peristiwa Malari 1974, hingga masa reformasi oleh pergerakan mahasiswa pada tahun 1998, ialah bukti kuat peran pemuda dalam membangun bangsa ini. Nah, kita semua tentunya masih ingat apa yang dikatakan oleh Bapak pendiri bangsa kita, yaitu Soekarno. Dia pernah mengatakan bahwa beri aku 1000 orang tua, niscaya akan dicabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan diguncangkan dunia. Nah, teman-teman tentunya bisa mengutip apa pesan yang disampaikan oleh Bapak pendiri bangsa kita, yaitu Soekarno. Nah, ucapan di atas membawa makna bahwa begitu pentingnya kiprah para pemuda dalam membangun bangsa. Dapat dikatakan bahwa besarnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh keterlibatan dari kaum muda. Kita inilah bukan orang tua. Nah, kemudian kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009
tentang kepemudaan yang dimaksud bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Nah, kalau teman-teman sudah mengenal undang-undang ini, tentunya apa yang disampaikan oleh teman-teman baik itu aspirasi, opini ataupun masukan kepada pemerintah itu sudah ada undang-undangnya. Jadi jika teman-teman melihat bahwa kinerja kerja lalu pemerintah ini dengan baik, teman-teman bisa menyampaikan aspirasi lewat forum media, media cetak ataupun media-media lain. Teman-teman tidak perlu risau takut bahwa jika saya mengatakan satu dua hal kepada pemerintah untuk mengkritik, mereka akan mencerahkan saya. Tidak, sudah ada undang-undang yang berlaku. Jadi teman-teman jangan pernah takut untuk memberikan aspirasi. Begitu. Kemudian teman-teman juga pernah melihat tentunya organisasi-organisasi kepemudaan yang melakukan demonstrasi. Itu adalah salah satu ciri keprihatinan dari pemuda untuk melihat kinerja kerja pemerintah yang tidak baik. Jadi pemuda di sini tentunya memiliki peran penting dalam membangun bangsa ini. Dengan cara apa? Dengan cara itu tadi, menyumbang pikiran, memberikan aspirasi, ataupun mengkritik kinerja kerja dari pemerintah. Baik, kemudian bagaimana peran pemuda dalam demokrasi itu sendiri? Melihat begitu besar potensi yang dimiliki oleh para pemuda, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu ingin mengajak generasi muda untuk turut berpartisipasi dalam melihat atau memantau kinerja kerja dari atau melakukan kerjasama dengan Bawaslu untuk melakukan pemilihan atau pemilu, pilkada ataupun pilgub. Nah, peran kerja dari pemuda ini bekerja sama dengan Bawaslu yaitu memantau cara kerja masyarakat ataupun Bawaslu itu sendiri itu membantu masyarakat bagaimana cara capres yang baik, kemudian memantau apakah ada money politik atau tidak. Kemudian Bawaslu menyadari demokrasi tak akan menjadi sempurna tanpa keterlibatan pemuda. Pemilu dan pilkada mustahil berjalan secara langsung atau umum, bebas rahasia, jujur dan adil jika generasi tidak ikut berperan di dalamnya. Sebagai upaya untuk melibatkan pemuda dalam pengawasan, Bawaslu membuka sekolah kader pengawasan partisipatif atau SKPP. Kegiatan ini merupakan program nasional yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagi generasi muda serta pemilih pemula tentang pengawasan pemilu dan pilkada. Bagai gaya yang bersambung, antusiasme pemuda di seluruh Nusantara begitu tinggi. Nah, dari sini setelah Bawaslu membuka sekolah SKPP ini, banyak pemuda untuk mendaftarkan diri di Bawaslu. Jadi terlihat nyata bahwa pemuda itu memiliki niat yang sangat tinggi untuk menciptakan demokrasi yang efisien dan efektif atau demokrasi yang baik di tengah masyarakat. Begitu. Dalam sekolah pengawasan ini, para peserta akan mendapatkan pelajaran dari para ahli. Materi pelajaran meliputi tahapan pemilu, pilkada, pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, kerawanan hingga strategi kepengawasan atau strategi kehumasan. Berdasarkan syarat yang ditentukan, saya pikir untuk syaratnya nanti saya share di grup buat teman-teman yang mau mendaftarkan diri. Nah, ada juga ketua Bawaslu atau ketua KPU yang hadir pada siang pagi hari ini yaitu Bapak Kevin. Nah, saya pikir materi yang saya sampaikan tentang peran pemuda dalam berdemokrasi sekian saja. Jadi kesimpulannya bahwa apa yang dilakukan oleh Bawaslu untuk merekrut teman-teman pemuda untuk bekerja sama dalam memantau apakah demokrasi yang dijalankan di masyarakat itu masih berjalan dengan baik atau tidak. Nah, pemuda itu kita sebagai pemuda, bisa saya, kita sebagai pemuda ketika datang ke kampung, ketika ada pemilu atau pilgub, hanya jangan
jangan hanya datang untuk tusuk isi tasan atau melakukan hal-hal yang tidak berguna. Peran pemuda bukan itu saja, melainkan pemuda itu melihat apakah demokrasi masyarakat ini berjalan baik atau tidak. Berjalan baik itu artinya apa? Apakah demokrasi itu sempurna? Apakah di desa saya ada manipulasi atau tidak? Apakah para pemimpin itu mencalonkan diri dengan baik atau tidak? Begitu. Jadi peran pemuda lebih ke hal-hal seperti itu, bukan tentang bagaimana cara memilih yang baik. Memang iya itu kerja dari, tapi saya pikir siapa yang tidak tahu untuk ceplos, begitu. Jadi sekian saja dari saya untuk penyampaian materi. Waktu yang panjang ini saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri kita hari ini, Bapak Engelbertus Karisman Carson, yang telah memaparkan materi terkait peran pemuda dalam berdemokrasi, khususnya di tengah masyarakat. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Hadirin yang kami hormati, setelah menyimak materi yang menggugah minat kita terhadap berdemokrasi, pastinya teman-teman semua ingin menyampaikan pertanyaan yang mungkin belum kita pahami. Oleh karena itu, saya mempersilahkan 4 orang dari teman-teman untuk bertanya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya ingin bertanya berkaitan dengan materi yang telah dipaparkan. Yang menjadi pertanyaan dari saya, mengapa demokrasi tidak akan menjadi sempurna jika para pemuda tidak terlibat dalam demokrasi tersebut? Sekian, saya kembalikan. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya lagi. Saya ingin bertanya. Silakan. Jangan lupa untuk perkenalkan nama. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izinkanlah saya memperkenalkan nama saya Efrasia Setia. Baik, langsung saja. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, mengapa demokrasi sangat penting dalam kehidupan di masyarakat? Sekian dari saya kembalikan. Pertanyaan berikutnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Filomena Jasminta. Pada kesempatan ini saya akan bertanya kepada pembawa materi dengan pertanyaan, mengapa masih ada money politik di tengah masyarakat dan bagaimana tanggapannya Bapak? Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Pertanyaan yang terakhir. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja saya mau bertanya, bagaimana